Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ngaji Quran yang dimuliakan Allah, benarkah dikatakan bahwa orang kafir itu lebih menarik perhatian daripada orang-orang mukmin? Jadi lebih menarik lah gitu, lebih cantik, lebih luar biasa penampilannya, sensasional sehingga menjadi perhatian manusia seluruh dunia. Maka jawaban ini dibenarkan di dalam Al-Quran. Memang orang kafir itu lebih menarik daripada orang-orang mukmin. Bagaimana penjelasan berikutnya? Mari kita simak tafsir surat Al-Baqarah ayat 217 sampai 221 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fabadaru wa arsalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus awwala saroyahu, mengutus pasukan yang pertama, pasukan perang yang pertama. Wa alaiha Abdullah bin Jahas. Jadi suatu ketika Rasulullah mengutus pasukan perang, dan di dalam pasukan perang tersebut ada sahabat bernama Abdullah bin Jahas. Faqatalul musyrikin, lalu orang-orang mukmin ini faqatalul musyrikin, memerangi orang-orang musyrik. Waqatalu Ibnul Khadrami, dan mereka membunuh Ibnul Khadrami akhiru yaumin min Jamadil Akhirah, yaitu pada hari terakhir dari bulan Jumadil Akhir. Dari bulan Jumadil Akhir. Wal tabasa alaihim bi Rajab, dan sudah masuk ke Rajab. Fa'ayyarahum al-kuffaru bistihlalihi. Maka ini diejek oleh orang-orang kafir karena orang-orang mukmin sudah menghalalkan atau melanggar perintah Allah atau melanggar larangan Allah. Apa larangannya? Enggak boleh berperang di bulan haram. Nah, sementara bulan Rajab ini kan masuk bulan haram. Karena berperangnya orang Islam melawan orang kafir ini sampai hari terakhir itu masuk ke bulan Rajab, dicela sama orang-orang kafir. Fanazalah, maka turun ayat. Nah ini. Yas'alunaka 'anis syahril haram, mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram, al-muharram, yaitu bulan suci. Qitalin fihi, yaitu peperangan di dalamnya, badalu istimalin, sebagai bentuk badal istimal. Kullahum, katakan kepada mereka, qitalun fihi kabir, berperang di bulan haram itu sangat besar. Azimun wizron, dosanya besar, dosa besar berperang di bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, dengan bulan haram itu besar dosanya kalau berperang di bulan itu, dimanapun. Kalau kita berada di bulan haram nggak boleh berperang. Wasaddun mubtada'un man'un linnasi, sementara menghalangi linnas, menghalangi manusia, an sabilillah, dari jalan Allah, yaitu dinihi, menghalangi manusia dari agama, wa kufrum bihi, dan kekafiran billah, kepada Allah, wasaddun anil masjidil haram, menghalangi manusia pergi ke Masjidil Haram, yaitu Mekkah, wa ikhraju alihi, dan mengusir penduduk Mekkah minhu, dari dalamnya, wa humun Nabi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minun, yaitu yang diusir siapa ini? Itu Nabi Muhammad dan orang-orang mukmin diusir dari Mekkah, dari Masjidil Haram. Akbar, nah semua yang disebut tadi itu akbar, a'dhamu wizron, itu lebih besar dosanya indallah, di sisi Allah, minal qital fihi, daripada berperang di dalamnya. Artinya berperang di bulan haram ataupun di dalam Mekah itu haram, sesuatu yang dosa besar. Tapi kekafiran orang kafir, mengusir umat Rasulullah dan orang-orang mukmin, kemudian menghalangi manusia untuk masuk ke Mekah, ini dosanya lebih besar daripada dosa berperang di bulan haram itu. Jadi sama-sama dosa, cuman yang untuk kekafiran orang kafir dan mengusir Rasulullah dan orang mukmin, ini lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal fitnatu asyirku minkum, fitnah ini artinya kesyirikan. Yang minkum, dari orang-orang kafir, akbar minal qatli, lebih besar
dosanya minal qatlih daripada pembunuhan lakum kepada kalian. Jadi orang mukmin membunuh orang kafir di bulan haram ataupun di Masjidil Haram itu dosa. Itu dosa ya. Kecuali ini ada lanjutannya. Ada lanjutannya. Kenapa mereka memerangi? Ya kan ada perintah. Kenapa ada perintah? Ya karena dimulai oleh orang kafir. Dimulai oleh orang kafir yang menghalangi orang-orang mukmin, yang membuat kezaliman kepada orang-orang mukmin. Mengapa orang-orang mukmin memerangi orang kafir? Ya itu tadi perintah. Sebenarnya orang mukmin nggak mau melakukan perang. Yang pertama kurhun, ya kurhun itu artinya mereka nggak mau perang. Karena diperintah ya berperang, bukan tabiatnya. Kemudian wal fitnatu akbaru minal qatl wala yazaluna ay kufar, dan akan senantiasa orang-orang kafir akan senantiasa yuqatilunakum memerangi kalian wahai orang-orang mukmin hatta kayyaruddukum an dinikum, sehingga mereka mengembalikan kalian kepada agama kalian, ilal kufrih dari agama kalian, ilal kufrih kepada kekafiran, jadi kembali menyembah berhala. Ini stata'u jikalau mereka mampu. Wa may yartadid minkum an dinihi, barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, keluar dari agama Islam, fayamut lalu mati, wa huwa kafir dalam keadaan kafirnya itu, faulaika habitat, maka merekalah orang-orang yang gugur, batolat yaitu telah batal, sudah tidak diterima lagi. Batolat a'maluhum as-solihah, amal-amal mereka sudah batal, sudah tidak pahalanya sudah tidak ada lagi, langsung sirna pahalanya fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun akhirat. Fala tidada biha, dia tidak dianggap lagi, tidak dianggap amal soleh. Wala thawaba 'alaiha, gak ada pahalanya lagi. Wat taqyid bil maut 'alaihi yufidu annahu, dan pengaitan dengan maut. Nah, ini yang tadi itu disebutkan fayamut, jadi murtad kemudian mati. Yufidu annahu law raja'a ilal Islam lam yubtil amalahu. Ini ada pemahaman ulama di sini menurut Imam Syafi'i. Jika dia murtad kemudian balik lagi ke Islam, jadi keluar dari agama Islam kemudian masuk lagi ke agama Islam, lam yabtul amaluhu. Maka amalnya tidak batil. Jadi keluar masuk lagi itu amalnya nggak batil. Fayusabu alaihi, dan dia tetap diberi pahala. Wala yu'iduhu kal haji, dan tidak usah mengulangi kal haji masalan. Orang mukmin sudah berhaji murtad, habis murtad balik lagi ke Islam, apakah wajib haji lagi? Tidak, kata Imam Syafi'i. Maka kembali lagi, karena ketika dia kafir kan dalam keadaan hidup, tapi ketika dia murtad kemudian mati, nah itu yang dikatakan semua amalnya tidak dianggap lagi. Wa ulaika, dan mereka itulah ashabun nar, penduduk neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Wa lamma dhanna sariyah annahum in salimu minal itsmi fala yasul lahum ajrun. Dan ketika pasukan Rasulullah itu menganggap bahwa walaupun mereka tidak berdosa, kan Allah sudah memaafkan. Jadi memaafkan orang-orang mukmin ketika berperang di Mekah, ya kan. Jadi orang-orang mukmin memerangi orang-orang kafir di Mekah, dan itu bagi mereka kan sudah dimaafkan oleh Allah karena memang ada perintah, karena ada kezaliman dari orang-orang kafir. Tapi di sini masih orang pasukan Rasulullah itu menganggap, ya kalaupun kami itu tidak berdosa, fala yasul lahum ajrun, tapi kan kami nggak punya pahala karena berperang di Masjidil Haram. Nazalah, maka turun ayat, innal ladzina amanu, sungguhnya orang-orang beriman, wal ladzina hajaru, dan yang hijrah, faraqu awtanahum, berhijrah meninggalkan tanah air mereka, wajahadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, li'la'i dinihi,
untuk menegakkan agama. Ulaika yarjuna rahmatullah, merekalah yang mengharapkan rahmatnya Allah, sawabahu, mengharapkan pahala dari Allah. Wallahu ghafurun lil mu'minin, maha pengampun bagi orang mukmin, rahimun bihim, dan maha penyayang. Jadi intinya mereka tetap mendapatkan pahala dari yang mereka kerjakan itu. Fala yasulahum ajrun, kata mereka. Tapi Allah berfirman di sini, tetap mereka itu yarjuna rahmatullah, mereka mengharap pahala dari Allah. Wallahu ghafurun lil mu'minin, artinya Allah sudah mengampuni dan tetap memberi pahala kepada mereka atas amal mereka. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khomer dan maisir. Jadi minuman keras dan judi. Al-qimar, ma hukmuhuma, apa hukum keduanya? Qul lahum, katakanlah kepada mereka, fihima, di dalamnya, dalam keduanya, ai fi ta'atihima, dalam yang orang yang bergelut di dalam keduanya itu, ismun kabirun, ada dosa besar. Azimun wa fi qiraati bil musallatsah lima yahsulu bisababiha minal mukhasamah. Ada yang qiraat lain mengucapkan katsirun, ismun katsirun. Di sini kabirun. Lima yahsulu bisababiha, karena akan terjadi dengan sebab keduanya, yaitu minuman keras dan judi itu akan terjadi minal mukhasamah, ada permusuhan. Wal musyatamah, saling mencaci, wa qaulul fahsyi, kemudian perkataan yang senonoh, perkataan yang tidak baik, yang jelek, buruk. Wa manafi'un linnas, dan ada manfaatnya bagi manusia. Jadi ada buruknya, ismun kabirun, ada manafi'un linnas, ada manfaatnya juga. Ya 50-50. Bil ladzah kan wal farah fil khamr. Karena khamar itu rasanya nikmat, wal farah, ada perasaan bahagia ketika meminumnya. Kalau bahasa sekarang fly gitu ya. Wa isabatul mali bila kaddin fil maisir, dan mendapatkan harta tanpa susah payah. Kapan? Ketika bermain judi. Nah, ini. Jadi ada itu bermanfaat, bahasa Qur'annya ini bermanfaat. Jadi manusia itu bisa mengambil manfaat dari minuman keras dan judi. Jadi bisa mendapatkan kenikmatan hidup. Kemudian yang kedua, kalau judi ini bisa mendapatkan harta tanpa kerja keras. Wa ithmuhuma, dan dosa keduanya, ay ma yansha'u anhuma minal mafasid. Wa ithmuhuma, di sini dosa ditafsirkan di tafsir Jalalain sebagai kerusakan. Kerusakan keduanya akbar a'dzam min naf'ihima. Nah ini mohon maaf tadi bukan 50-50 ya. Ini bahasa Qur'annya akbar min naf'ihima. Ternyata kerusakan minuman keras dan judi itu, ya, kerusakan minuman keras dan judi itu walaupun ada manfaatnya bagi manusia, dua hal ini akbar, tapi kerusakannya lebih besar daripada manfaatnya. Walamma nazalat syaribaha qaumun wa amtana'a akharun. Ketika ayat ini turun, umat Islam itu terpecah jadi dua kelompok. Ada yang tetap minum khamr, ada yang tidak mau minum khamr. Kenapa? Kenapa tidak mau minum khamr? Karena dikatakan di ayat ini khamr itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Gitu. Ila an harramatha ayatul Maidah, sampai turun satu ayat di surat Al-Maidah yang mengharamkan khamr. Lalu umat Islam sepakat semuanya tidak minum khamr di waktu itu sampai sekarang, sampai hari kiamat. Wa yas'alunaka madza yunfikun, dan mereka bertanya kepadamu apa yang diinfakkan. Wa yas'alunaka madza yunfikun, dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka infakkan. Aima qadruhu, berapa kadarnya, kadar yang diinfakkannya itu. Ma qadruhu kul anfiku al-afwa, katakanlah wahai Muhammad, berinfaklah kalian al-afwa, ai al-fadil, yaitu kelebihan. Nafkahkanlah, infakkanlah, sedekahkanlah kelebihan, anil hajah, kelebihan dari kebutuhan. Dari kalau kita butuhnya
1 juta, 2 juta, kemudian ada lebih 10.000 misalkan. Ya 10.000 buat sedekah gitu. Wala tunfiqu ma tahtajuna ilaihi, janganlah kalian infakkan sesuatu yang kalian butuhkan. Nah, kalau kita butuhnya 1 juta, kemudian infaknya 1 juta. Ini melanggar ketentuan. Wa ma tahtajuna padahal butuh. Wa tudayyi'u anfusakum, sehingga kalian itu menyia-nyiakan diri kalian. Wa fi qira'ati bi raf'in fi taqdiri huwa. Kadzalika ay kama bayyana lakum ma dzukira, dan seperti itulah sebagaimana telah dijelaskan kepada kalian yang disebutkan tadi itu, yubayyinullahu lakum, Allah menjelaskan pada kalian al-ayat, tanda-tanda, la'allakum tattaqun, sehingga semoga kalian itu bertafakkur, berpikir fi amrid dunya wal akhirah, dalam urusan dunia dan akhirat. Fatakhuduna bil ma'aslah lakum fihima, sehingga kalian mengambil yang terbaik, yang paling cocok buat kalian dalam hal keduanya. Wa yas'alunaka 'anil yatama, dan mereka bertanya kepadamu tentang anak-anak yatim. Wa ma yalqaunahu minal haraj, dan kesusahan-kesusahan yang didapati dalam mendidik ataupun membina anak yatim. Fi sya'nihim, urusan mereka itu. Fa in wakaluhum ya'thamu. Jadi orang yang mendidik anak yatim ini, jika harta anak yatim ini dikumpulkan kepada harta si pendidik, ya'thamu, mereka makan harta anak yatim, kan dosa. Anak yatim punya harta, itu harta mereka. Ketika dimakan sama si pengayomnya, si penanggung jawab anak yatimnya ini, maka dosa. Wa in azalu ma lahum min amwalihim wa sana'u lahum ta'aman wahdahum faharajun. Tapi jika pendidik atau pembina anak yatim ini memisahkan harta mereka dengan harta si pembina tadi, sehingga dibuatkanlah makanan khusus untuk anak yatim dan makanan khusus untuk dirinya sendiri, faharajun, ini memberatkan, ya kan, sulit, karena anak yatim bukan anak sendiri kan, tetap orang lain, cuman dibina oleh satu orang. Dalam sebuah panti asuhan ada 1-2 pembinanya. Nah, ini anak yatimnya kan mendapatkan donasi dari banyak orang. Nah, ini donasinya ini mau dibuat apa? Apa untuk si pemilik panti asuhan atau bagaimana? Nah, ini cara mengelola harta anak yatimnya ini gimana? Maka Islam di sini memberikan jawaban. Islahum, kul islahul lahum, katakanlah Muhammad, islahun, jadi memperlakukan harta anak yatim, fi amwalihim bitanmiyatiha wa mudakhalatikum khair. Jadi katakanlah wahai Muhammad, memberikan kebaikan ataupun memperlakukan dengan baik terkait dengan harta, bitanmiyatiha, yaitu dikembangkan harta tersebut. Wa mudakhilatikum, dan ikut campurnya kalian terhadap harta anak yatim. Akhirnya kalian ikut makan juga di harta anak yatim itu. Khairun, itu lebih baik. Min tarki dzalika, daripada ditinggalkan. Jadi misalkan anak yatim ini hartanya tidak dikelola oleh si penanggung jawab, itu akan lebih buruk nanti akibat berikutnya. Maka Allah memerintahkan tidak apa-apa ikut campur, ataupun harta si pengelola dicampur dengan harta anak yatim, nggak apa-apa. Wa in tukhalituhum, dan jika anak yatim ini bercampur dengan kalian, ai takhallatu nafaqatuhum binafaqatukum binafaqatihim. Artinya pengeluaran kalian dengan pengeluaran mereka itu bercampur. Fa ikhwanukum, maka sebenarnya anak-anak yatim itu adalah saudara-saudara kalian. Ai fahum ikhwanukum fiddin. Saudara apa maksudnya? Saudara dalam agama. Wa min sya'nil an yukhalita akahu ai falakum dzalika. Jadi sudah wajar kalau seorang saudara itu yukhalitu akahu, akan bergaul, akan bercampur dengan saudaranya dalam hal harta ini, akan bercampur. Jadi akur di sini.
akur di situ. Falakum dzalika, maka itu enggak apa-apa bagi kalian, lakukan saja. Mencampurkan harta pribadi dengan harta anak yatim. Allahu ya'lamul mufsidah li amwalihim, dan Allah mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan li amwalihim kepada harta anak yatim. Artinya bi mukhalaqatihi. Ketika harta pribadi bercampur dengan anak-anak yatim ini, ada dua kelompok orang. Kelompok yang pertama adalah al-mufsid, orang yang memang dia niat untuk mengumpulkan harta anak yatim, mengeksploitasi mereka dengan untuk mendapatkan bantuan-bantuan dari donatur-donatur. Jadi mereka dieksploitasi, disuruh doa, disuruh sholat, difoto, kemudian banyak lagi lah yang donasi datang kepada si pembina anak yatim ini. Itu mufsid itu, karena memang untuk mendapatkan harta untuk dirinya sendiri. Minal muslih. Nah, kelompok yang kedua adalah orang yang memperbaiki ataupun orang yang memperlakukan harta anak yatim ini dengan sepatutnya. Biha fayujazi kullan minhuma, maka dua-duanya ini Allah akan beri balasan. Kalau yang mufsid akan diberi balasan dosa, hukuman. Kalau yang muslih juga akan diberi balasan pahala dan keberkahan. Jadi kembali kepada niatnya. Jadi tidak apa-apa harta anak yatim bercampur dengan harta pribadi si pembina dengan syarat tadi, yaitu untuk mensejahterakan anak yatimnya, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Walau sya'allahu la'anatakum, jika Allah berkehendak niscaya dia ladayyaqa 'alaikum, niscaya Allah akan memberatkan kalian, membuat kalian, menyempitkan kalian. Dari ruwet jadi. Bitahrimil mukhalatah, yaitu dengan Allah akan melarang bercampurnya harta si pembina dengan si hartanya anak yatim. Innallaha azizun, sungguhnya Allah itu maha perkasa, ghalibun ala amrihi. Jadi Allah itu yang menang atas urusannya, yang berkuasa atas urusannya. Hakimun, yaitu maha bijaksana fi sunnihi, dalam penciptaannya. Wala tankihu wala tatazawwaju, dan janganlah kalian menikah bitahrim menikah tazawwaju ayyuhal muslimun, dan janganlah kalian orang-orang Islam laki-laki menikahi al-musyrikat, menikahi orang-orang musyrik. Ai al-kafirat, orang-orang wanita musyrik, yaitu wanita kafir. Hatta yu'minna, sehingga wanita tersebut beriman, masuk Islam. Wala amatum mu'minatun, sesungguhnya la amatun mu'minatun, yaitu budak perempuan yang mukmin, khairun min musyrikah, lebih baik daripada budak perempuan. Wa khairun min musyrikatin hurratin, budak perempuan yang mukmin lebih baik daripada orang merdeka yang musyrik. Gitu. Li'anna sababan nuzuliha al-aib ala tazwiji amatin. Karena sebab turunnya ayat ini itu memang sebuah aib ala man tazawwaja amah wa targhibiha fi nikahi hurrah. Jadi menikahi budak di zaman dahulu itu merupakan sesuatu yang aib gitu. Wa targhibihi fi nikahil hurrah, dan memang dianjurkan lah untuk menikahi wanita yang merdeka. Jadi di zaman dahulu kan ada kaum yang merdeka, ada kaum namanya budak. Jadi kaum yang merdeka harusnya menikah dengan yang sama-sama merdeka. Nah ini kok menikah sama budak, kemudian diejek. Harusnya menikahnya dengan yang merdeka, sama-sama merdeka. Nggak peduli dengan kemusyrikannya, yang penting merdeka gitu. Walau ajabatkum, walaupun orang-orang yang musyrika ini membuat kalian takjub, li jamalih, membuat kalian itu ingin, membuat kalian cinta kepadanya, li jamaliha, karena kecantikannya, wa maliha, dan hartanya. Jadi budak perempuan yang mukmin lebih baik daripada wanita perempuan yang cantik
tapi musyrik, kafir. Wa hadza makhsusun bi ghairil kitabiyat bi ayati wal muhsanat minal ladzina utul kitab. Dijemaliha, dan kecuali ahli kitab. Kalau ahli kitab yang disebutkan di ayat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Jadi dari ahli kitab yang dijaga kemurnian agamanya dijaga, maka ini tidak mengapa untuk dinikahi. Jadi orang Islam menikah dengan orang Kristen yang dalam arti zaman dahulu masih belum ada penyimpangan ajaran di dalam ajaran Kristen ataupun kitab suci mereka, Yahudi Nasrani, karena di sini utul kitab itu tidak apa-apa. Yang apa? Muhsanat, yang terjaga. Wala tunkihu, dan janganlah kalian menikahkan, tuzawwiju al-musyrikin, dan janganlah kalian menikahkan orang laki-laki musyrik, ai al-kuffar al-mu'minat, dan janganlah kalian menikahkan orang-orang kafir musyrik dengan wanita-wanita mukminah. Jadi ada seorang lelaki, ya kan, ada seorang lelaki punya anak perempuan, kemudian anak perempuannya ini dinikahkan dengan orang laki-laki kafir. Enggak boleh. Hatta yu'minu, sampai orang-orang kafir itu beriman. Wala abadun mu'minun, dan sungguh hamba sahaya, budak laki-laki yang mukmin, khairun min musyrikin, lebih baik daripada orang-orang musyrik. Walau a'jabakum, walaupun orang musyrik ini membuatmu takjub, membuatmu cinta, ingin untuk dinikahkan kepada anak perempuanmu. Limalihi, karena kaya, wa jamalihi, dan tampan. Ulaika ay ahlu syirki, mereka lah orang-orang ahli syirik itu, yad'una ilan nar, mereka mengajak kepada manusia, kepada neraka. Bidu'aihim ilal amal, karena mereka mengajak kepada perbuatan al-mujab laha, yang akan mewajibkan ataupun yang akan menjerumuskan laha kepada neraka. Fala taliku munakahati, batali munakahatuhum, maka enggak cocok ataupun enggak pas kalau menikah dengan mereka itu. Wallahu yad'u ala lisani rusulihi, dan Allah itu memanggil melalui lisan rasulnya ilal jannah, yaitu kepada surga, wal maghfirah, dan ampunannya, ay amal al mujab lahuma. Sementara Allah itu mengajak kepada surga dan ampunannya, yaitu perbuatan yang menjurus kepada ampunannya. Biidnihi, dengan izinnya. Biiradatihi fatajibu ijabatuhu bitazwiji awliyaihi, maka diwajibkanlah untuk mengijabatahu, fatajibu ijabatuhu, harus mengikuti atau harus menaati bitazwiji awliyaihi, yaitu dengan mengawinkan kekasih-kekasihnya ataupun wali-walinya. Nah, ini yang dimaksud adalah tetap kembali kepada yang awal, mukmin kepada mukmin, dan kafir kepada, kalau kafir bukan urusan orang mukmin, yang penting orang mukmin menikah dengan mukmin. Wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadakkarun, dan diterangkan ayat-ayat kepada manusia agar mereka ingat ataupun mengambil pelajaran. Intinya, kesimpulannya bahwa Al-Quran pun menganggap ataupun Al-Quran pun itu membenarkan bahwa orang kafir itu lebih menarik daripada orang mukmin, karena mungkin dari segi penampilan mereka terbuka, khususnya yang perempuan mungkin, sehingga lebih menarik daripada perempuan-perempuan mukmin yang memang diwajibkan untuk menutup auratnya gitu. Maka ini menjadi perhatian bagi kita yang mau menikah ataupun ingin menikahkan anak perempuan kita, itu mencarilah yang pertama, kriteria yang pertama dan yang paling utama adalah agama, yaitu Islamnya, bukan materi, ya, bukan keindahan wajah, bukan tentang dunia. Demikian, semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.